sahabat Alvan Marisani selaku Departemen Wacana dari PMI Syariah Jember Marjelani tahun 2021 sampai 2022 besok. Ini di depan saya ada dua orang hebat kemarin yang menjadi senior saya, menjadi guru saya dengan PMI berproses. Ini ada sahabat Tirul kemarin menjadi demisioner dari kaderisasi. Terus ada sahabat Azmi selaku AK2 dari PMI Syariah. Dan alhamdulillahnya juga kabar baik buat kita semua. Mereka udah naik di Komsa. Belum. Kita masih masa transisi ya, belum sah jadi komisariat seperti itu. Jadi jangan dianggap kita. Oke. Ya, jadi angkatan 2018 itu kan kemarin RTA Syariah itu bulan Oktober ya. Naiknya yang Apek itu sampai sekarang posisinya nganggur. Kita penasaran. Penasaran. Kita pengen ngopi ketemu isu itu loh. Jadi itu tadi ya, jadi dan kemarin desas-desus mau RTK gitu. Cuma ya belum ada kepastian kapan. Jadi secara struktural sebenarnya angkatan 2018, angkatanku angkatan sahabat Irul itu masih berada di non struktural, masa transisi, masa kebingungan, mau mencari kesimpulan apa gitu kan. Nah, jadi jangan dimaknai terus kita udah pengurus komis ini. Ya besok kalau 1 bulan atau 2 bulan ke depan sahabat Irul menjadi ketua komis. Tidak, itu hal lain. Yang panas banyak. Terima kasih. Yang gini, kemarin kan kita punya keluarga baru lah. Mas sama Papa kemarin banyak, ada 300-an lebih kemarin saya. Saya minta pesan dan kesannya untuk mereka mahasiswa baru yang mengikuti Mapaba agar tetap berproses dari awal sampai akhir hingga tuntas lah utamanya di PMI Syariah. Ini pesan untuk anggota baru ya? Iya. Ya. Terima kasih pada sahabat Alfa. Jadi pesan saya untuk anggota baru PMI Syariah Jember Marjelani, semangat berproses, tetap berproses sampai tuntas. Karena apa? Ketika nanti kalian bisa berproses dengan tuntas, walaupun halangan, hantaman itu banyak di diri kalian nanti ketika berproses, insya Allah kalian akan menikmati hasilnya di akhir nanti. Maka dari itu disabari wae, proses ini ditekuni, insya Allah hasilnya nanti akan kalian dapat di akhir. Iya. Kemarin aku dapat pesan juga dari Mas Irul. Setiap masalah tuh kita bersama-sama loh. Apapun yang ada di PMI kita bersama-sama. Ya itulah sahabat. Bawa tasbih pesan untuk anggota baru kita, keluarga baru. Mohon maaf gitu. Saya itu orang yang sebenarnya tidak terbiasa dengan kamera. Iya, karena dia tidak bisa terbiasa dengan dia. Ya nasi sudah saya punya Facebook Atau kita cuma kalau kemudian dihadapkan dengan kamera saya agak grogi gitu. Terus aja agak grogi. Jadi nanti mohon maaf kalau kemudian beberapa kali tidak bisa melihat kamera, orang pada kamera gitu. Dan tapi kalau kemudian pesan katanya dengan pesan untuk mahasiswa baru yang sudah masuk di PMI ya. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi terlebih dahulu, apresiasi atas kemauan sahabat-sahabati mau Mapaba gitu. Setelah Mapaba artinya kalian hari ini sudah resmi menjadi bagian dari keluarga besar PMI, khususnya Syariah ya Jember Marjelani. Bagi saya itu suatu kenikmatan yang harus perlu disyukuri. Karena apa? Bagi saya kalian di PMI itu merupakan jalan yang benar. Kalau kemudian ternyata kalian masuk di PMI karena dipaksa, kemudian karena diajak temenin, kalian tersesat. Ya benar, kalian tersesat. Tapi terang saja, berbahagialah kalian tersesat di jalan yang benar. Kalian belum ada kita Pak ya. Karena dulu saya gitu. Iya, tersesat di jalan yang benar ya. Saya dulu juga nggak tahu apa itu PMI, nggak tahu kemudian apa aja yang diajarkan di PMI. Pokok di kon bapak nih, Mapaba ya Mapaba. Kok ternyata saya tersesat, tapi di jalan yang benar. Kan dulu kita transisi dari siswa ke mahasiswa, masalah pola pikir kita masih ngikutin loh. Pas saya ngomong gitu, katanya seru ya. Tapi ternyata saya juga jadi tersesat di jalan yang benar. Saya terpaksa berproses, terpaksa nikmat. Itu kayak mawar mas. Mawar itu siap coba-coba,
Tapi setelah berlanjut saya nyaman, saya Nyandur. Oke, itu yang pertama. Ini kalian bersyukur aja lah karena PMI adalah organisasi yang benar. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengutip beberapa kali statement atau sambutan-sambutan yang dikeluarkan oleh Risan. Risan itu Demisioner Ketua Rakyat tahun 2019 berarti. Iya. Beliau angkatan 2017, kakak tingkat saya setahun. Beliau itu dalam beberapa kali kesempatan sambutan, beliau selalu mengatakan menganalogikan PMI itu sebagai lumbung padi. Dan anggota PMI itu sebagai ayam, gitu. Dan ayam itu berada di dalam lumbung padi, gitu. Nah, padi itu juga dianalogikan oleh Ihsan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi PMI sebenarnya wadah yang kemudian di dalamnya itu banyak sekali ilmu pengetahuan. Kalian diberikan ruang untuk mengaktualisasikan ilmu pengetahuan. Dan ayam itu kan makannya padi. Iya. Ayam makannya padi. Tapi jangan sampai kemudian ayam ini mati di dalam lumbung padi. Gak makannya padi kok mati gitu. Itu lucu sekali itu. Kan lucu. Padahal udah terjamin di dalamnya. Sama mahasiswa itu sebagai kaum intelektual itu sebenarnya makanan utamanya ilmu pengetahuan. Bagus akan ilmuwan ya. Ilmu pengetahuan. Dan ketika mahasiswa sudah masuk di PMI, berarti mahasiswa sudah masuk di dalam Lumbung pengetahuan. lumbung pengetahuan gitu. Jangan sampai kemudian kalian juga mati ya gitu. Iya. Kalian sebagai mahasiswa, kalian kemudian butuh ilmu pengetahuan, kalian di dalam ilmu pengetahuan tersebut akan tetapi kalian tidak mampu mengeksplor ilmu pengetahuan tersebut. Iya. Bagi saya itu suatu kerugian. Seharusnya kan dia kan kenyang terhadap pengetahuannya kan. Harusnya malah bisa berkembang. Iya. Gitu. Karena kalian bisa di dalam makanan kalian sendiri. Itu dan bagi saya waktu-waktu pertama masuk di PMI itu merupakan waktu pertama untuk kalian mencoba gitu. Masih banyak kesempatan untuk melakukan kesalahan. Gitu. Jadi nggak apa-apa salahan gitu. Mumpung gitu. Mumpung ya. Mumpung masih berada di step Iya, itu gitu. Ambil aja lah, salah kalau aja nanti bisa diperbaiki. Betul. Jadi ya dimanfaatkan 1-2 tahun ke depan itu menjadi ruang kalian untuk bisa menggali jati diri kalian, mengeksplor ilmu pengetahuan dan juga melakukan kesalahan itu 1-2 tahun ke depan. Karena setelah itu ya masih bisa melakukan kesalahan, akan tetapi Bakal beda, langsung beda. Ya itulah berproseslah dengan yang gembira, itu poinnya. Langsung aja ya. Terima kasih untuk pesan dan kesannya terhadap masa maba kemarin. Ini monggo dikacarin. Iya. Langsung saja gini. Kawan kan maba sudah, Iya. pasti kan adalah kenapa kok kita harus maba biar mereka punya apa ya penguatan lah terhadap pilihan mereka ikut PMI. Terutama kan mereka ingin menunjang lah terhadap akademiknya. Ada nggak sih korelasi antara materi maba tersebut dengan apa yang kita pelajari di kampus itu, Mas? Ini tanya saya. Iya. Iya. Jadi mungkin saya mencoba menjawab ya. Jadi ketika ditanya korelasi antara materi maba dan di bidang akademik kampus itu apakah ada korelasinya? Jelas itu ada. Karena apa? Kita di maba itu memang didikan menjadi kader-kader yang akademis. Iya. Dengan kita ditempa materi-materi terkait ideologi, materi-materi terkait pengembangan diri, materi-materi terkait bagaimana nilai luhur seperti NDP. Itu kan adalah nilai-nilai luhur yang harus kita hayati. Ya nanti ketika kita sudah menghayatinya, maka dampak gerak kita ke depan insya Allah akan bermanfaat bagi sekitar kita. Kita sebagai mahasiswa kan akan bermanfaat kan intinya kan. Iya. Ketika kita sudah mempelajari di nilai-nilai itu di maba, maka kan nanti hanya butuh pengembangan saja di kampus. Bahkan nanti akan terjadi dua kesinambungan antara di PMI dan di kampus. Gak hanya itu kan, di maba juga kan kita juga diajari terkait analisis sosial kan. Iya. Itu adalah hal-hal yang memang harus kita kuasai sebagai anak-anak hukum. Karena kita untuk mengidentifikasi problem masalah, kita juga harus menggunakan perangkat-perangkat atau metode-metode analisis. Itu adalah sangat menunjang sekali. Dan juga ada yang namanya kemarin kalau nggak salah di dalam syariah itu ada hukum Indonesia. Ya kan, Iya, pas maba ada. ya, itu kan juga salah satu ikhtiar dari PMI untuk mahasiswa sekolah syariah agar dia lebih mendalam lagi mengetahui hukum. Jadi ketika ditanya korelasi, jelas ada korelasinya. Iya. Mungkin bicara pengalaman kemarin Mas
error sebelum maba ini seperti apa, terus setelah maba ada nggak sih upgrade-nya? Oke, ketika ditanya pengalaman, saya sebelum maba dan pasca maba itu jelas dampaknya luar biasa, berbeda. Yang pertama, dulu ketika saya di mahasiswa itu masih promo-promo. Karena circle-nya memang orang-orang yang memang ya seperti saya, karena saya kan suka pendiam kadang kan. Akhirnya ketika ketemu sahabat-sahabat PMI, mereka yang suka membaca, akhirnya saya juga tertarik pada circle-nya. Di situ saya menjadi proyeksi diri saya untuk menambah semangat saya. Saya punya saingan berarti, saya harus lebih baik daripada dia. Itu adalah menjadikan semangat saya belajar lebih tinggi karena saya berada di circle PMI. Mungkin tanggapan Mas Azmi ada terkait korelasi antara materi maba dengan keakademikan kita sebagai mahasiswa hukum? Yang perlu diperhatikan sebenarnya soal circle sih. Ya, saya sepakat dengan Mas Sabadero bahwa circle ini kemudian akan menentukan menentukan sikap dan juga karakter diri kalian sekarang. Nah, kalau kemudian kalian berada di circle yang bacot ini boleh ngomong seperti itu? Boleh? Sensor sini ya? Iya. Kemudian kalian berada di circle yang itu sifatnya progresif, ya juga kalian akan menjadi orang yang memang progresif ini. Ya, sangat berpengaruh besar. Saya juga merasakan dulu ketika berada di lingkungan yang orang-orang yang ya pokok aku kuliah mangkat dapat nilai tugas absen selesai nilai A gitu. Tapi ternyata saya merasakan ada kehampaan di dalam diri saya. Dan saya masuk dalam PMI, saya menemukan circle di mana itu memang membantu saya untuk pengupgradean terhadap diri sendiri, terhadap potensi diri. Oh, ternyata banyak sekali circle yang kemudian sifatnya lebih ke arah yang lebih positif, mendukung lah ya. Mendukung pengembangan diri, mendukung untuk peningkatan kualitas diri. Dan itu juga kalian akan menemukan. Terus ditambah lagi kan kita banyak senior gitu loh. Jadi untuk mahasiswa baru ini jangan takut lah untuk jadi senior tanya. Terutama mereka kan udah terjun dulu, udah paham lah masalah kampus, masalah materi. Soalnya gini, yang salah satu menjadi kesukaan saya dengan syariah, terus seringkali ketika ngopi sama senior itu, beliau mengatakan bahwa ya aku masuk dulu di AI, akan tetapi ketika di depan kopi kita sama. Jelas. Aku punya potensi salah, pun kamu punya potensi benar. Jadi kamu bisa kemudian memperbaiki apa yang menjadi kesalahan saya, pun saya juga bisa kemudian memberikan feedback, memberikan hal yang baik kepada kalian. Itu adalah sisi kultural di layar syariah khususnya ya. Kalau saya nggak tahu sih, cuma saya kira di PMI yang lain juga agak jauh berbeda. Itu bahwa ya nggak ada senioritas itu hanya sebagai penghormatan lah. Tapi ketika di depan kopi, ketika soal gagasan ya, kita punya potensi lebih pintar kan, lebih paham daripada senior kan gitu. Ya itu asiknya di layar syariah. Jadi nggak ada intimidasi ketika kamu masih baru, bisa langsung kita sama di depan kopi ya. Nah, beda lagi kalau nanti pas rapat tetap orang misalnya kamu sebagai rakyat, karena kamu pengurus rakyat, ya maka ketika rapat dia atasanmu maju. Tapi ketika kemudian kita di tempat kopi dibaju kita hasil kopi dialektika kopi, kita sama gitu, Terima kasih. Jadi kan tadi adalah korelasi antara materi Pak kemarin dengan keakademikan kita. Terus gini, kita kan anak hukum, materi dasar tentang hukum. Apa sih Mas hukum, tujuannya itu seperti apa untuk adanya hukum dulu itu apa ya? Mungkin kita sudah sama-sama diskusi ya di sini. Yang pertama, hukum itu saya ada beberapa tafsirannya. Pertama, hukum itu adalah sistem yang dibentuk oleh manusia untuk mengatur perilaku manusia agar dapat dikontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem hukum itu juga bisa bisa ditafsirkan sebagai peraturan yang berupa norma atau sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban dan keadilan
dan juga bisa menjaga atau apa ya, meminimalisir lah terjadinya kekacauan seperti itu. Tapi aspek hukum yang lain itu adalah memang ini sangat urgent sekali. Jadi hukum itu salah satu aspek yang terpenting dari penyelenggaraan atau dari kegiatan yang bersifat kelembagaan di kekuasaan, dari penyalahgunaan entah itu nanti sifat ekonomi atau sifat sosial dan lain sebagainya. Hukum itu bisa kemudian masuk di dalam aspek yang lain. Jadi nggak sabar itu. Tapi gini, saya tertarik dengan pembahasan soal hukum secara fungsi, esensi. Itu sebenarnya hukum juga memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai tool of social engineering, hukum itu sebagai alat untuk rekayasa sosial. Yang kedua, hukum itu sebagai tool of social development, sebagai pembangunan sosial. Hukum ini dicita-citakan dalam rangka untuk, ya kita tahu sendiri lah bahwa manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Iya. Ketika kemudian tidak ada hukum, maka akan ada potensi kekacauan. Iya, makanya tadi dikontrol tadi. Maka kita harus membentuk sebuah rekayasa agar kemudian dapat kehidupan masyarakat ini dapat terkontrol dengan baik. Dan itu salah satunya dengan menggunakan hukum ini sebagai alatnya. Yang kedua, hukum sebagai alat pembangunan, yaitu apapun itu manusia itu secara secara lahiriah itu lahir biar kemudian dapat berkembang gitu, dapat mencapai ke titik yang lebih baik. Nah, melalui hukum ini juga sebenarnya dicita-citakan dalam rangka untuk membentuk peradaban yang lebih baik, kan gitu. Pembangunan masyarakat, tatanan masyarakat yang lebih baik. Jadi bisa menjadi pedoman lah ya, kedepannya. Ya intinya hukum itu apa ya? Untuk tadilah mengatur, untuk mengontrol agar keadaan masyarakat itu bisa tetap lah, agar tidak disalahgunakan atau kepentingan hak manusia itu terpenuhi gitu. Terlindungi loh. Iya. Untuk jawaban tadi, terus gini mas, apa sih pentingnya kita sebagai anggota atau kader PMI dalam memahami hukum secara komprehensif? Oh, pentingnya ya. Jadi gini ya, kenapa kok kita penting sekali memahami hukum itu secara komprehensif? Yang pertama adalah ketika kita tidak mengetahui secara komprehensif, maka kita tidak akan tahu mana letak kesalahannya di mana. Sama contoh ketika saya membaca buku itu, tapi tidak tuntas, maka saya tidak bisa mengkritik secara pasti, gitu kan? Makanya kita sebagai kader PMI, apalagi kita punya beban, yaitu mahasiswa hukum, maka kita harus mengetahui ini secara komprehensif, agar kita mengetahui ini di mana letak kesalahannya. Itulah sangat penting sekali kenapa kita harus mempelajarinya secara utuh. Ya, mungkin dari Mas Asmi ada tanggapan terkait apa yang dibicarakan Mas Irona? Ya hampir sama sih. Intinya sebagai mahasiswa itu kan salah satu ciri-ciri dan juga hal yang perlu dilakukan ketika belajar itu berpikir secara radikal, berpikir secara akar-akar. Sampai akar-akarnya. Artinya apa? Ketika menyingkap sesuatu, mempelajari sesuatu itu tidak hanya selesai di bungkusnya, tapi memang tahu betul apa sih maksud dari tulisan tersebut, apa maksud dari, kalau konteksnya hukum ya, apa sih kemudian hukum itu, pasal itu diterapkan itu atas dasar apa gitu. Aspek yuridis, sosiologis, filosofisnya itu seperti apa, itu kemudian sebagai mahasiswa hukum khususnya itu harus mau membaca hal itu sampai mengakar seperti itu. Kenapa? Karena kalau kemudian nanti kita hanya saklek pada tulisan lettered itu ya, kalau konteks di agama kita nggak berbeda dengan kaum-kaum yang gitu, yang lettered lah. Kaum yang memaknai Al-Quran itu ya yang tertulis di Al-Quran. Ada asbabul nuzul dan sebagainya. Kan belum sama ketika kita ngomong di undang-undang ya. Pemaknaan komprehensif itu bukan hanya dimaknai pemaknaan dengan tulisan. Tulisannya ini maksudnya ini, tapi kalian harus tahu kenapa pasal itu ada, untuk apa pasal itu ada, bagaimana pelaksanaan pasal tersebut, asas-asas yang digunakan dalam pasal tersebut itu seperti apa. Itu harus kemudian dipelajari lebih dalam. Terus gini mas, apa ya? Yang dikatakan hukum yang baik itu hukum sing bagaimana mas?
hukum atau mungkin kebijakan yang baik. iya, siapa yang mau jawab dengan ini? Ya ini saya dulu aja. Jadi yang pertama yang dikatakan hukum yang baik adalah hukum yang mengakomodir keadilan orang yang dibahas itu. Misal ya, ketika kita membahas kebijakan-kebijakan pemerintah, otomatis kita harus membagi keadilan ini. Undang-undang kan nggak mungkin hanya satu pihak kan. Pasti ketika saya negara membuat, pasti ada pihak lain terkait kan. Makanya hukum yang baik adalah hukum yang mengakomodasi keadilan orang-orang yang dibahas di situ. Seperti itu. Dan juga kalau bisa hukum itu memang pro pada rakyat. Karena kan caranya mencerahkan rakyat kan dengan cara kita bisa kan. Dalam artian itu ya mas, mementingkan kepentingan orang banyak lah masalah. Nggak hanya kepentingan mereka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pada masyarakat ya gitu loh. Hukum dibuat untuk kepentingan mereka, binir orang. Ya, itu realitas atas. Terus dari Mas Asmi mungkin kan ada pandangan terkait hukum yang baik itu hukum yang bagaimana? Gini sebenarnya, hukum ada itu, ya pembahasan ilmu soal hukum itu ada. Itu dalam rangka cita-citanya sebenarnya kebaikan. Kalau kemudian dalam pelaksanaannya ada yang penyelewengan dan sebagainya, ada yang hukum digunakan sebagai alat penindasan, hukum digunakan sebagai alat eksploitasi, itu ya beda hal ya. Akan tetapi perlu perlu diusahakan dan perlu diimplementasikan semua produk hukum yang dihasilkan itu, baik skala kecil maupun skala luas, itu harus berdasarkan dengan asas-asas hukum yang kemudian dibenarkan. Ada yang pertama berasaskan keadilan. Hanya hukum ini juga harus memenuhi, ngomong adil itu kan bagaimana kita bisa memberikan hak sesuai dengan posisinya, tanpa memotong hak-haknya tersebut dan juga kita bisa memfasilitasi masyarakat sebagaimana mestinya yang harus dia dapatkan gitu. Nah, itu makna keadilan. Itu asas keadilan, itu asas yang berjalan mutlak untuk kemudian termaterialisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau hukum itu sendiri. Itu yang kedua yaitu kebermanfaatan. Kan gitu. Hukum itu kemudian harus bermanfaat. Iya, jelas. Kalau kemudian ada hukum kan nggak ada. Gini, hukum itu kalau masyarakat itu kemudian sudah tertib, sudah sebagaimana mesti yang dicita-citakan oleh masyarakat, nilai dalam masyarakat tersebut. Nah, kenapa harus ada hukum? Ya guna kan ya? Iya. Gak usah ada aturan pun mereka udah jalan terus. Secara natural juga asik kan itu. Karena secara kecil kan hukum juga untuk menitipkan. Itu. Baik, terus ini mas, kan kita udah bicara hukum, terus mengenai hukum dalam ranah syariah pun kita nggak melulu ada hukum juga, ada anak yang HTN yang lebih ke ilmu politik mungkin lebih paham lah. Terus gini, kita singgung sedikit tentang politik agar ada keseimbangan antara hukum dan politik. Terus gini, definisi politik itu seperti apa sih mas? Terus penjelasan lebih lanjut mengenai politik, mungkin konsep-konsep politik itu kan mas. Jadi ya memang benar bahwa kemudian antara ilmu hukum dan ilmu politik ini bisa dipisahkan, memiliki keterkaitan dan juga korelasi yang sangat sangat dekat sendiri. Karena hukum itu dalam kajian politik hukum itu diciptakan karena hasil produk dari tindakan politik, kan itu. Ya, saya contohkan. Peraturan perundang-undangan itu yang kemudian menetapkan dan merumuskan itu dari DPR, kan itu. Nah, DPR ketika pembahasan, DPR itu terdiri dari partai politik, fraksi-fraksi partai politik masing-masing, kan itu. Nah, pasti partai politik masuk ke DPR punya kepentingan politik sendiri-sendiri kan, sesuai dengan ideologi, asas dan juga tujuan dari partai politik masing-masing, kan itu. Nah, ada peraturan perundang-undangan itu kan aslinya merupakan sintesa dari tesis dan juga antitesa, kan gitu. Bentuk dialektika di dalam tubuh DPR, bentuk pertarungan politik di dalam DPR sehingga terbentuklah satu peraturan perundang-undangan, gitu. Nah, artinya apa? Saya ingin ngomong bahwa antara hukum dan politik ini juga perlu dipelajari secara menyeluruh juga agar kemudian
kita tahu makna hukum itu ya tadi seperti awal cara komprehensif. Kalau hukum ini ada karena ini untuk ini dan sebagainya gitu. Dan kemudian kalau kita ngomong soal pengertian politik, ilmu politik sebagai ilmu itu sebenarnya tergolong masih muda, gitu. Karena di abad 19 itu berarti 1800-an ilmu politik itu berkembang gitu. Tapi kalau kemudian pembahasan soal politik ini sebenarnya ilmu politik diartikan sebagai pembahasan ya, karena pembahasan soal masyarakat, korelasi kekuasaan dan juga masyarakat itu sebenarnya sudah tua. Bahkan pada zamannya Socrates itu sudah kemudian membahas soal politik kan itu. Itu sekitar tahun 450-an sebelum Masehi. Berarti abad ke-5 sebelum Masehi itu sebenarnya sudah berkembang pembahasan mengenai politik kan itu. Dan waktu itu Socrates, Plato dan Aristoteles dan kawan-kawannya itu memaknai politik itu sebenarnya suatu hal yang mulia. Karena politik itu diorientasikan untuk kalau di bahasa Jawa, kalau di Jawa itu ada apa? Lojinari apa jenis? Gemah ripah lojinari ya gitu. Kalau kemudian dalam bahasa Inggrisnya ada mencapai kehidupan good life kan ya, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mulia lah, peradaban yang baik. Nah politik itu sebenarnya yaitu suatu cara, agenda dalam rangka untuk mencapai good life, mencapai kehidupan peradaban yang lebih baik, untuk mencapai gemah ripah lojinawi ya gitu. Biasanya gitu. Nah kalau kita ngomong cara, maka itu sangat luas juga. Kamu punya cara sendiri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, Cyril punya cara sendiri, Arif pun sama. Tapi semua tokoh politik itu mensepakati bahwa kemudian cara yang kemudian paling efektif dan satu-satunya cara untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, itu dengan kekuasaan. Nah, maka ada korelasi yang besar antara politik dan kekuasaan itu sebenarnya itu. Jadi jangan hanya dimaknai politik itu kekuasaan dan sebagainya. Nah, terlalu sempit. Ya politik itu cara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, kayak gitu. Akan tetapi kehidupan yang lebih baik itu dapat dicapai dengan kekuasaan. Saya kemarin lucu ketika saya instruktur di Bapak Bayi pertama. Yang di Syariah. Nah Syariah di mana? Al-Hakim. Itu ketika ngobrol soal politik antropologi waktu itu, materi antropologi saya review. Gimana sahabat-sahabat ya, apa yang kalian satu kata lah untuk pada politik kan gitu ya, satu kalimat apa lah soal orang politik sih, soal politik apa itu politik. Ada yang ngomong politik itu adalah partai politik. Politik itu adalah money politik kan. Kok panasnya jadi terus ada nggak dari sahabat-sahabat ini semua yang kemudian masih antipati, masih risih dengan yang namanya politik? Oh yo, ada yang ngaco kan, ada yang jujur ya. Ya karena kekecewaan dia dengan apa yang menjadi elit politik di negara ini yang seperti itulah, yang sebagai representasi perilaku politik di bangsa ini. Jadi dia memang iya tindakan politik hari ini juga banyak yang kemudian bertentangan sih, tapi menyeleweng dari tujuan awal adanya politik itu sendiri. Iya. Akan tetapi kalau kemudian kita maknai politik itu hanya sesempit itu juga akan menjadi kemandulan dalam berpikir. Itu juga bahaya, karena politik itu sebenarnya luas. Loh zaman dahulu, apakah kemudian Soekarno itu tidak melakukan tindakan politik ketika dia menjadi proklamator? Dia berpolitik kan? Apakah waktu itu ada partai politik? Enggak ada. Nabi Muhammad ketika menjadi Madinah, hijrah ke Madinah, apakah kemudian menciptakan negara Madinah itu tidak dengan menggunakan pendekatan politik? Pendekatan politik, apakah kanjeng Nabi mani politik? Enggak kan? Apakah kanjeng Nabi waktu itu ada partai politik? Enggak kan? Gitu. Ya kalau kemudian sekarang di Indonesia dengan sistem sedemikian rupa, yo soal lain gitu. Ya itu juga politik juga, politik sih. Akan tapi maknanya apa? Bahwa semua tindakan politik itu ya untuk good life sebenarnya. Sebenarnya good life.
salah satu tokoh dari Ceko itu juga mengatakan, namanya Peter Mac, yaitu mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang terbaik itu adalah upaya untuk mencapai pada tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Dan politik dalam bentuk terburuk itu adalah perebutan kekuasaan, perebutan kedudukan, perebutan kekayaan dalam rangka kepentingan pribadi. Nah itu beliau mengatakan seperti itu. Artinya apa sebenarnya? Ya politik ini orientasinya ya untuk mencapai kehidupan yang baik dan berkeadilan gitu. Dan itu akan mencapai pada peradaban yang memang kembali Pak. Sedikit menanggapi terkait itu sih. Sebenarnya kan antara politik dan hukum kan inti dari hukum adalah kristalisasi dari kontestasi politik. Dan dia menyebabkan kesepakatan kemasyarakatan pasti diketok akhirnya jadilah hukum. Jadi ketika kita bicara hukum maka ya kita nanti ada tetap ada politiknya pembentangannya karena masalah ada kepentingan di belakang kepalanya kan ya seperti itu. Terima kasih. Terus gini Mas, kan kita udah panjang lebar lah bahas hukum, bahas politik. Terus kita sebagai berkacamata sebagai mahasiswa umum lah yang notabene nggak melulu dari syariah, sepenting apa sih politik dan hukum itu? Kamu dulu. Oke. Yang penting dan dijelaskan nanti bahwa esensi dari hukum itu tool of social engineering, tool of social development. Politik ya tool of good life untuk mencapai aku bahasa Inggris tapi artinya politik ini dijadikan alat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan bahwa dua hal ini, politik dan hukum ini pertama saling kesinambungan dan juga memiliki peran yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang lebih baik ini gini loh, kamu bisa menjadi orang yang baik, kamu bisa minimal untuk dirimu sendiri kamu bisa. Tapi kalau kemudian kamu memiliki kekuasaan jangan dimaknai hanya sebatas kamu jadi presiden orang. Akan tapi kamu bisa mempengaruhi orang lain secara lebih luas. Kamu memiliki kekuasaan atas orang lain lebih luas, maka kebermanfaatan dirimu itu juga akan menjadi lebih luas. Mana ada bisa ngomong bareng. Kalau saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri, yang saya beri makan saya dan keluarga saya. Tapi ketika saya kemudian masuk terjun dalam dunia politik dan memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat luas, maka saya bisa memberi makan masyarakat secara luas. Nah, itulah konteks mahasiswaan untuk mahasiswa hukum khususnya sangat penting. Karena negara Indonesia negara hukum, kalian dianggap ketika kalian sudah SH nanti. SH. Kalau kalau dulu ya kan SHI ya, kalau sekarang SH. Itu sebenarnya apa? Nah, tantangan dan juga peluang. Kan ya, tantangannya peluangnya, yuk kalian sudah disetarakan dengan alumni sarjana hukum di univ-univ umum ini, Undip dan sebagainya. Kalian sama ya SH. Nah, tetapi juga menjadi tantangan. Sarjana hukum dari univ lain itu memiliki kapasitas segini ya. Nah, kita juga sebagai SH yang disamaratakan, masa kita memiliki kapasitas seperti ini? Kan ya nggak mungkin kan? Minimal imbangi lah ya. Minimal imbangi ya itu. Karena pertarungan nanti di era disrupsi hari ini itu dunia kompetisi ya. Ketika kalian kemudian tidak bisa berkompetisi, kalah dalam kompetisi ya kalian akan dua. Itu pasti. Dan gelar SH itu dapat kemudian kalian maksimalkan dengan mempelajari hukum ini semaksimal mungkin gitu. Apalagi mahasiswa sebagai agen of change, agen of social control gitu. Ketika hukum ini nggak kalian kuasai ya kalian nggak akan bisa merubah apapun, malah kalian yang menjadi objek perubahan. Kalian akan terus akan dieksploitasi oleh kepentingan kapitalisme global. Oke, dan sampai situ. Kalau dari saya sih yang pertama gini ya, semua ini kita belajar dan lain itu tetap berkaitan dengan hukum, karena kan kita negara hukum.
semua berdasarkan dengan hukum. Dalam secara langsung kita tidak sadar pun kita udah belajar hukum. Kita udah belajar hukum dan kita memang bersifat dengan hukum. Maka dari itu untuk pesan dari Mbak Syara yang bukan hukum, memang belajar hukum itu sangat penting sekali. Karena apa? Kita kesadarannya itu bersifat dengan hukum. Ketika kita nggak paham hukum, bahkan kita berkendara pun itu diatur kan ya. Semua kita pelajar dan lain mahasiswa itu kan diatur hukum semua kan. Maka perlu sekali untuk mahasiswa sebagai mahasiswa hukum itu untuk belajar hukum dan juga politik juga, karena ya tadi kan sudah diterangkan Mas Ari secara lengkap bahwasanya nggak mungkin semua itu terjadi begitu saja, pasti ada kepentingannya dikontestasikan. Baik, untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembicaraan awal sampai sekarang ini seru ini Mas. Ya, pertama Lanjut ini. apa bagi ya hal yang penting, hal yang sangat mendukung untuk kita berkompetisi di akademik, untuk menunjang akademik kita lah. Terus pentingnya politik dan hukum tadi nggak semata-mata tentang kekuasaan, tapi tujuan dari politik tadi adalah untuk kehidupan yang baik, yang layak, yang sejahtera. Nah, cukup sekian lah untuk podcast kita kali ini. Terima kasih kepada sahabat Irul, sahabat Asmi yang telah meluangkan waktunya menjemput adik-adiknya di saya. Iya, siap itu kewajiban kita ya. Ya, lain waktu kita ngobrol. Soalnya gini kalau Irul kan kalau Irul dia kan memang harus ada pancingan gitu. Dan main krayon. Oh gitu ya. Karena dia pengacara. Sama kayak kamu kan, pengangguran punya acara gitu. Pengangguran banyak acara, dia terlalu sibuk kayak gitu. Kalau kemudian dipanggil kok kayak rak dolan. Iya, iya. Terima kasih lah intinya buat Mas Irul dan Mas Asmi. Cukup sekian dari saya dalam podcast kali ini. Tetap semangat buat mahasiswa baru, mahasiswa yang kemarin telah maba, semangat berproses, jangan tinggalkan PMI. Gali terus apa yang ada di PMI, karena PMI adalah lumbung ilmu, lumbung padi yang telah dijelaskan tadi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Salam.